ranking. وَلَن تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَاعْتَصِمُوا sebaik-baiknya apa yang menjadi soalan di teknis di lapangan, sehingga kendala-kendala yang akan terjadi pada saat nanti bisa kita minimalisir sekecil-kecilnya. Memang ditentukan oleh proktor ini, karena kalau secara teknis dia tidak ikut ujian otomatis gagal dia kan. Tentu itu yang harus pertama dulu. Terlepaslah dari masalah tidak ada sinyal atau tidak ya. Kita kendalanya kan itu. Saya merasa kemarin persoalan-persoalan non teknis ANBK ini banyak Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang tidak bertempat yang mau dimaafkan, di acara ini kita buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, saya mohon maaf dan sekaligus saya mohon izin di Sumatera Barat sehari-hari di sekretariat ya. Kebetulan saya diberi tugas tahun ini sebagai koordinator pelaksana teknis. Kemudian yang kedua 100%. Ternyata hari pertama 10 orang, kemudian tiba sesi keduanya, tapi 8 orang yang masuk. Pada hari kedua 8 orang. 8/10 itu sudah 80%. Itu yang akan dibangun ini. Jadi memang dijaga ini sampling kita yang 45 itu dijaga. Sebelum ANBK, gue memang disuruh jangan ke mahkamah, ya main-main keluar, pulang sekolah di rumah saya belajar, ya. Karena kalau samplingnya kurang 85, padahal kita kan sudah melaksanakan ANBK ya kan? Lapor kita tidak keluar. Yang pertama, yang kedua yang baru kita sampaikan tadi, kalau administrasinya tidak lengkap ya, padahal kita sudah melaksanakan ANBK ini, kita lalai melaporkan administrasi, maka di pusat akan terdeteksi datanya bolong-bolong. Nah itulah kerjaan Pak Yudi sama Pak Sony nanti. Sekarang lagi melengkapi data yang bolong-bolong. Nah mungkin besok nanti SMP kita juga akan pergi melengkapi data yang bolong-bolong ini. Penganggaran DPA di Dinas Pendidikan dari lapor pendidikan. Kalau nanti FKAS-nya program kegiatannya tidak berdasarkan lapor pendidikan ya, bisa jadi nanti akan jadi temuan. Jadi itu Bapak Ibu ya, itu gunanya lapor pendidikan yang sekarang ini. Dan lapor pendidikan tidak untuk meranking sekolah,
membeda-bedakan sekolah, ya, atau seperti ranking di kelas ini, ranking 1, ranking 2, tidak. Lapor pendidikan hanya untuk memetakan mutu pendidikan di sekolah. Bagaimana mutu pendidikan di sekolah itu tergambar dari hasil rapor pendidikan. Nah, dari hasil analisa rapor pendidikan tadilah itu yang akan dijadikan penganggaran di FKAS. Nilai yang merah-merah itu diprioritaskan, anggarkan di FKAS. Targetnya tahun depan nilai merah minimal jadi kuning, atau yang kuning minimal jadi hijau, atau yang hijau minimal jadi biru, atau yang biru paling atas tetap dipertahankan. Menambah-nambah sebab pulau, kan gitu ya. Ternyata dia lahir dari yang namanya visi, Bapak Ibu. Sama aja Bapak Ibu kerajuan di sekolah, ayam Bapak Ibu kerajuan di kecil yang kreatifnya ini untuk yang segi positif. Malahan kini kalau ndak basuhan ya ndak makan, kalau ndak di tokonya ndak menggari Bapak Ibu anak-anak gini. Ya. Bernalar kritis. Kritis dia kalau itu rasanya merugikan ke dia. Ayo banyak tugas banyak mungkin bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Banyaknya tugas Bapak, banyaknya tugas Bu. Anak-anak kita ini. Jadi semuanya berhubungan Bapak Ibu. Terakhir mandiri. Ini dia. Yang tadi. Tidak lagi individu. Jadi kalau awal-awal AN Bapak Ibu pasti anak Bapak Ibu kok takwi. Kalau Bapak Ibu di SMP-nya yang kelasnya banyak, bakok si anu yang terpilih Bu, awak indah si anu saya lah Bu. Ya awak tak usah lah Bu. Lagian ditanya, pasti Bapak Ibu ditanya, apa guna AN itu Bu? Apa guna AN itu Pak? Apa pengaruhnya ke awak? Kalau tak lulus, awak itu tinggal Bu, Pak, gitu ya? Awal-awal ANBK. Banyak tantangan kita di awal-awal ANBK nih Bapak Ibu. Sampai sekarang juga masih menjadi tantangan. Tapi sedikit demi sedikit kita diberikan clue, diberikan sebuah informasi. Orang yang akan mengesahkan setiap ini Bapak Ibu, setiap anggaran itu pasti bertanya. Bertanyanya enggak awak saja dong. Kalau Bapak Ibu kan tim bos yang bertanya ya. Tim bos dinas pendidikan mungkin bertanya, alah masuk rapor pendidikan ke arkas sekolah. Itu. Di daerah juga Bapak Ibu nanti profil pendidikan daerah ini nanti akan keluar apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan itu akan masuk nanti di profil pendidikan daerah Bapak Ibu. Kita buat lagi bagaimana dia sudah bisa meningkat. Ya. Jadi ini alurnya Bapak Ibu. Jadi berkesinambungan dia. Ya. Meningkatkan kualitas layanan PAUD, meningkatkan iklim lingkungan belajar, meningkatkan kualitas hasil belajar. Ini SPM-nya, indikator-indikatornya berhubungan dengan AN, literasi numerasi, dan ikut AN. Ikut AN, jadi tidak ada istilah lain itu AN itu Bapak Ibu, karena AN itu dia 3 komponen. Pada pengembangan daya nalar, makanya soalnya panjang-panjang Bapak Ibu. Ya, anak-anak disuruh berpikir. Ya, bagaimana dia? Nah, kemudian untuk yang survei karakter, apa yang mau dilihat? Aspeknya apa saja? Bagaimana nanti di soal-soal AN itu Bapak Ibu akan tergambar sikap, nilai, kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang 6 komponen tadi. Ya, intak, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, ya. Basis untuk tumbuh kembang siswa secara utuh dan tidak hanya berfokus pada dimensi kognitif. Kembali kita ke pembahasan yang tadi. Kalau salamoko Bapak Ibu, iko tidak ragu gitu loh di sekolah-sekolah. Makanya ada istilah sekolah unggul, SD unggul, SMP unggul, karena memang penguasaan kognitif anaknya sentiang-sentiang. Ikut lomba cerdas cermat tingkat lurah, desa, kabupaten juara.
Ya, makanya dia menjadi sekolah favorit, kognitifnya bagus. Tapi apakah kognitif bagus ini akan mencerminkan sikapnya bagus juga? Kebiasaannya bagus juga? Belum tentu. Ada, pasti ada, tapi belum tentu. Makanya di survei karakter tidak lagi ini dimensi, tidak hanya berfokus kepada dimensi kognitif. Survei lingkungan belajar, apa aspeknya? Bagaimana kualitas pembelajaran? Pak, bentuk soalnya Pak, tak tahu. Kami nak tahu dulu aja lah, tapi bocoran soalnya Pak, tidak tahu. Karena soal itu menjadi rahasia negara. Bagaimana kualitas pembelajaran, iklim keamanan di sekolah, inklusivitas, refleksi guru, perbaikan praktik belajar, latar belakang keluarga siswa, ini yang akan diukur nanti Bapak Ibu. Kalau saya guru gitu ya Bapak Ibu ya. Ini cerita kita bagi Bapak Ibu yang guru. Talambe anak masuk ke kelas di bilangan, tanpa kita tahu kenapa dia seperti itu. Nah ini jarang sekarang kita temui. Ya makanya dari survei lingkungan belajar ini akan tergambar nanti Bapak Ibu bagaimana itu terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Itu cut off untuk dana bos. Ada kendala kemarin? Siswanya masuk semua? Lain tak tersangkui? Saya yakin ada. Dari 200 atau 100 siswanya tersangkui ke CIE, tersangkui di PKBM, tersangkui di sekolah sebelumnya. Simulasi kemarin mandiri saja, menumpang dah. Kalau yang simulasi yang gladi bersih, mandiri dan menumpang wajib melaksanakan gladi bersih ANBK. Ya, ada kegiatannya lagi. Jadi ini alurnya. Ya Ibu ya, mulai asesmen itu ngapain, keluar rapor pendidikan, Bapak Ibu analisa, Bapak Ibu rekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan Bapak Ibu kerjakan. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa tidak cocok di PMM, maka refleksinya ini, langkah penyelesaian masalah ini masukkan dia menjadi sebuah kegiatan di Arkas yang melibatkan sumber daya sekolah semuanya, pelaksanaan ya sekaligus pembelajaran ya, maka dia akan berputar lagi ke AN. Kalau ini sudah bagus, maka tercermin di AN-nya juga akan meningkat. Ini indikator penting Bapak Ibu. Ya, ini menjadi key point kita Bapak Ibu. Hasil AN itu akan menciptakan sebuah transformasi pendidikan, transformasi di satuan pendidikan jika satu, satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Jadi berhak semuanya tumbuh Bapak Ibu. Informasi itu sekarang Bapak Ibu kan sudah luas. Tidak harus jorapek. Dengan media sosial sekolah silakan. Ya. Dengan surat silahkan. Sehingga orang tua kadang-kadang kalau kami aku halo lagi kegiatan di sekolah aku petang tak tahu kecilnya inilah dosen kan ada gitu ya, karena kan berubah informasi yang kita terima Bapak Ibu. Maka informasikan perubahan kebijakan, perubahan aturan, perubahan kegiatan yang akan kita lakukan sehingga nanti orang tua Bapak Ibu sudah terbiasa gitu. Ya sudah terbiasa dengan ini. Maka jikalau kita sudah mengerjakan yang ini Bapak Ibu, maka kita sudah menjadi satuan pendidikan yang sudah bertransformasi. Atau dicarikan? Kami carikan yang sudah lama. Sana sesuatu yang kita dengan komputer Bapak Ibu masing-masing. Saya yakin rata-rata kalau komputer yang sekarang ini rata-rata dia sudah 64 bit. Tapi kalau untuk tidak yakin Bapak Ibu silahkan cek dari cek nomor 2 misalnya. Kami bisa meyakinkan pusat kalau ada bukti fisiknya Bapak Ibu.
Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk ini, untuk mencetak atau mendownload laporan pengolahan dari hasil HMBK. Oke, taruh aja le baru supaya berhasil sesi 1. Tidak selesai deh Bapak Ibu. Oke ya, itu pesan kami. Baik yang semi daring, baik yang full online. Kalau ada terjadi permasalahan ketika ujian per sesinya, ketika habis waktunya, stop, lanjut ke sesi 2. Anak yang sesi 1 disimpan dulu. Oke? Nah, untuk ngecek nama virtual mesin yang sudah dibuat, Ibu pergi ke folder, ke yang ini, folder. Dah, kita mulai. Gimana detik Bapak Ibu? Oh, memang harus cepat Bapak Ibu. Ya, cepat. Pertanyaan kedua. Siap-siap, fokus di handphonenya masing-masing. Nah, ini kita. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Habis, Pak. Selamat bagi yang menang. Ini masalah kali-kali tadi Bapak Ibu. Oh, kita lihat skor terakhir Bapak Ibu ya. Kita lihat aja ini. Oke. Oh. Mana tahu servernya dihack bertukar ini. Juara pertama. Dan terima kasih pada pemenangnya, masing-masing mendapatkan pulsa 15.000. Silakan nomornya sama Bu Iin, nanti ditransfer langsung. Dan terima kasih kepada pemateri. Terima kasih. Ayo foto bersama pemenangnya.